Ada juga adik bungsunya Ibu Fatmawati dari Bengkulu. Kemudian ada Ketua LL Dikti Pak Murhaldi, sahabat saya juga Opung Pandana Baban, dan para wisudawan, wisudawati, serta para keluarga wisudawan, wisudawati yang ini pada hari ini. Saudara, menurut jadwal saya bicara setengah jam, maka saya akan langsung masuk ke pokok-pokok masalah. Ada 3 kata yang sangat penting di dalam orasi ini, yaitu kata etika, moral, dan hukum. Ya, semua kata itu rangkaian kata yang banyak itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral, dan hukum. Karena tadi saya mendengar dari pidato Pak Romi, Pak Marahendra gitu. Kenapa topik ini dipilih? Karena kita punya hukum, tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual beli kasus, jual beli kasus, jual beli vonis. Orang boleh marah, Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan tuh pasal-pasalnya. Kalau ada kasus gini, nanti ada mafianya yang datang, tolong nih pakai pasal sekian saja dakwaannya. Yang nangani nanti penyidiknya ini, udah dipesan lebih dulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum. Nah, kenapa banyak sekali masalah-masalah hukum itu yang kalau dilihat dari sudut aturan atau normanya itu bagus semua. Kenapa orang kok masih melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu? Karena hukum hanya difahami sebagai norma. Pasal sekian, normanya begini, maksudnya ini. Itu kalau hukum hanya difahami seperti itu, maka hukum itu bisa sesat. Karena satu masalah itu bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda. Lalu apa yang tidak ada di sini? Tidak ada etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar dari penegakan hukum. Oleh sebab itu saya memberi payung terhadap kuliah singkat ini Pancasila, karena ini kita ada di Universitas Bung Karno. Universitas Bung Karno. Bung Karno itu adalah penggali dan kemudian perumus bersama-sama, menggali kemudian bersama-sama dengan beberapa orang, terutama yang orang-orang inti di BPUPK, merumuskan kemudian Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara kita. Ada yang menyebutnya dasar negara. Apa sih Pancasila itu? Banyak sebutannya. Sebutannya itu, satu, Pancasila itu ideologi. Ada yang bilang Pancasila itu dasar negara. Ada yang bilang pandangan hidup bangsa. Ada yang bilang filsafat kehidupan bangsa. Ada yang bilang modus vivendi bangsa. Apa?
tempat berangkat dan tujuan bangsa. Banyak sekali sebutannya Pancasila. Banyaknya sebutan ini karena di dalam Pancasila itu mengandung berbagai nilai-nilai luhur tentang kehidupan berbangsa dan negara. Nah, ketika Pancasila itu disebut sebagai dasar negara, ketika Pancasila itu disebut dasar negara, maka yang lahir adalah aturan hukum. Ya, ini Pancasila sebagai dasar negara, itu yang lahir adalah aturan hukum. Tapi kalau Pancasila selain dasar negara, itu tadi Pancasila pandangan hidup, Pancasila filsafat, Pancasila pedoman kebersamaan, Pancasila kesepakatan, itu yang lahir etika, bukan hukum. Jadi hukum itu, saudara, hanya lahir dari Pancasila sebagai dasar negara, sehingga di situ Pancasila lalu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu lahir Undang-Undang Dasar. Itu hukum yang tertinggi. Lalu undang-undang, kalau sekarang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai ke peraturan daerah. Itu hukum. Nah, di luar hukum itu banyak sekali nilai-nilai Pancasila itu yang belum menjadi hukum. Itulah yang menjadi dasar etik dan moral. Terkadang orang, saudara, terkadang orang itu hanya mau tunduk pada aturannya saja, sehingga main tipu-tipu. Dia tidak punya moral. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita lihat di dalam Pancasila itu dikaitkan dengan ilmu hukum, norma yang ada di dalam masyarakat Pancasila itu agama. Agama itu belum tentu menjadi hukum. Misalnya, ajaran agama bahwa kalau hari Minggu Anda harus ke gereja, kalau Jumat harus ke masjid, itu bukan hukum. Oleh sebab itu orang melanggar norma agama tidak bisa dihukum, karena itu hanya kesadaran moral. Kesusilaan, kesopanan. Nah, seleksi atas beberapa nilai agama, kesusilaan, dan moral yang kemudian disepakati oleh lembaga legislatif atau lembaga pembuat hukum, itulah yang kemudian menjadi hukum. Jadi aturan hidup di dalam kita berbangsa dan bernegara itu banyak sekali. Hukum itu hanya satu aspek saja dari berbagai norma yang hidup dalam masyarakat. Cilakanya banyak orang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Itu tenang-tenang saja karena tidak ada aparat negara yang bisa menghukum dia. Misalnya saudara Islam tapi tidak puasa, itu melanggar norma agama tuh. Tapi tidak ada hukuman bagi orang tidak puasa karena itu belum menjadi hukum. Tapi misalnya saudara menikah tidak menurut ajaran agama, itu melanggar norma. Karena menurut undang-undang, menurut hukum, menikah itu harus dilakukan menurut ajaran agama. Saudara tidak bayar zakat, itu hukum Islam. Tapi di Indonesia tidak bayar zakat, tidak apa-apa. Karena zakat itu bukan hukum. Yang hukum di Indonesia itu adalah pajak. Saudara tidak zakat, tidak apa-apa. Tapi saudara tidak bayar pajak, dicari. Bahkan tidak punya utang pajak pun dicari. Dicari-cari salahnya seakan-akan punya utang pajak gitu. Karena pajak itu hukum. Nah, saudara sekalian, dengan demikian hukum adalah legalisasi dari norma yang sudah disepakati. Sehingga norma agama, kesusilaan, kesopanan itu mempunyai hubungan gradual dengan hukum. Agama yang sudah dilegalisasi yang menjadi hukum. Tapi yang tidak, itu menjadi norma moral, norma etik yang harus dilaksanakan. Sehingga saya katakan, kenapa orang banyak melanggar hukum? Karena dia hanya takut pada pasal-pasal hukum, tapi tidak takut melanggar etika dan moral. Tidak tahu malu, sehingga berani melanggar etika dan moral. Slide berikutnya. Ya. Apa bedanya? Kita urai dulu sedikit sebelum masuk ke konteks Indonesia. Saya tadi nanti mau bicara tentang hukum tentang etika.
Ada hukum tentang hukum, tapi ada hukum tentang etika yang dibuat di era reformasi ini. Bedanya hukum dan norma yang bukan hukum itu gini. Kalau hukum itu sanksinya heteronom. Saudara melanggar ditindak oleh negara. Saudara punya utang, lari, kejar oleh negara. Kayak saya sekarang nangani hutang BLBI. Orang punya utang, mangkir, saya kejar. Karena apa? Dia melanggar kesepakatan hukum. Orang membunuh, tangkap oleh polisi. Sedangkan norma non hukum itu sanksinya otonom. Heteronom itu datang dari kekuatan negara. Saudara lari dikejar, saudara tidak ngaku di penjara kalau buktinya ada. Nah itu hukum heteronom, dipaksa oleh kekuatan di luar diri. Tapi kalau norma non hukum, sanksinya itu berdasar bisikan nurani, merasa dosa. Misalnya Mas Eros ngomong ke saya percaya betul, padahal dia bohong. Tidak ada hukumnya nangkap dia. Tapi pasti dia sudah pulang, aduh, nyesel aku tadi bohongi Mas Mahfud, gitu ya. Nyesel aku tadi. Itu nurani. Kalau pelanggaran norma itu semakin besar, semakin besar juga rasa penyesalannya. Misalnya, nih, membunuh orang, tidak ketahuan, hukum tidak bisa bekerja, tidak ada buktinya, membunuh orang. Apa? Meskipun dia tidak dikejar secara heteronom, seseorang tidak secara heteronom, hidupnya diliputi oleh rasa takut, menyesal, takut dosa, takut mendapat karma. Nih kalau di Jawa itu ada kearifan lokal, karma. Karma itu hukuman di luar kekuasaan negara. Misalnya orang korupsi besar-besaran, tidak ketahuan, selamat dia. Tiba-tiba anaknya ketangkep narkoba, anaknya berantakan, tidak bisa sekolah. Ada tuh nasihat yang bagus dari seorang kepala BPKP kepada anak buahnya, kamu jangan korupsi. Kamu golongan berapa? Golongan 4A. Berapa anakmu? 3. Anakmu sekolah di mana? Sekolah di luar negeri. Tidak korupsi, gajinya kecil tapi dapat beasiswa. Itu namanya balasan dari Tuhan bagi orang yang taat pada norma. Sebaliknya ada orang yang kekayaannya banyak, jabatannya tinggi. Misalnya anaknya ketangkap ngerampok, padahal sudah kaya raya. Anaknya terjerat mafia perdagangan orang, sekolah juga enggak. Nah ini biaya banyak untuk sekolah, malah jadi orang rusak. Yang ini orang baik-baik, gajinya pas-pasan, tapi anaknya dapat beasiswa dari mana-mana karena dia taat pada norma non hukum selain taat pada hukum. Nah, terjadi pengucilan sosial. Orang korupsi misalnya, ini nih, orang korupsi tangkap, tidak terbukti di pengadilan. Terus apa yang terjadi? Padahal dia korupsi, gimana ya? Itu di sana dulu ada yang tahu loh kalau saya korupsi. Jadi dia takut, terus takut temannya yang tahu itu membongkar. Sedang baca koran di rumah, tiba-tiba ada pemadam kebakaran lewat, karena sana ada kebakaran. Orang pensiunan yang dulu senang-senang korupsinya ketakutan, lari, dikira itu pegawai KPK mau nangkap dia, padahal mau memadamkan kebakaran di sana. Apa itu? Hukuman yang sifatnya otonom. Ada rasa takut, ada rasa gelisah. Kalau saudara hanya tunduk pada aturan-aturan hukum. Karena gini saudara, kalau aturan hukum itu yang namanya pasal, ini ada orang ngimpor emas ke sini atau ngimpor barang gitu. Kalau mau menurut undang-undang kepabeanan kamu bayar sekian. Tapi kalau kamu pakai undang-undang lain bayarnya sekian. Pajak, di dalam pajak itu saya
punya kewajiban pajak, datang ke Pak Panda sebagai pegawai pajak. Pak Mahfud, pajakmu saya hitung 50 miliar. Wah, kok mahal sekali Bang? Ya bisa dinego. Gimana caranya? Sudah pajakmu saya turunkan 10 miliar, yang 40 miliar bagi 2. Itu yang dilakukan oleh Gayus dan pegawai pajak yang tertangkap di Sidoarjo itu. Pasal itu bisa dicari. Apa pasalnya? Pasalnya kelebihan hitung. Saya sudah terlanjur bayar, terus datang ke Pak Panda, Pak, tolong Pak dong, ini saya tolong diturunkan pajaknya. Itu sudah ditetapkan. Ya udah, nanti kamu datang ke konsultan pajak ini, diberitahu, diberi fatwa, pendapat bahwa kelebihan membayar pajak sehingga harus restitusi. 50 miliar suruh kembalikan 40 miliar, yang 40 miliar dibagi 2. Itu yang dilakukan oleh pegawai pajak namanya Gayus, dengan pangkat hanya golongan 3B. Itu cara membeli hukum. Tetapi orang yang taat pada aturan-aturan non-hukum, pada agama, moral, etika, kesadaran berbangsa dan bernegara, kalau dia merasa belum kurang, loh pajak saya kok cuma sekian, datang kantor pajak, ini saya belum dihitung loh pajak saya, tolong ditambahkan. Banyak yang melakukan itu. Sementara di satu pihak orang yang terhadap keuangan negara menghindar dan ingin pajaknya berat, yang lain ada yang datang, Pak, saya ini selain sebagai dosen, saya juga menjadi komisaris, saya menjadi staf ahli menteri, staf khusus menteri, saya jadi ini belum dihitung di pendapatan saya, tolong dong dihitung. Itu pajak ngitung sendiri karena kesadaran moral. Kalau mau selesai dari dulu, pegawai pajak sudah memberi SPT kok kepada saya, SPT-nya sudah gini, ya selesai. Padahal terkadang pajak yang harus dibayar jauh lebih besar daripada pajak yang didapat orang lain. Misalnya saja, kalau ada seorang menteri misalnya, dihitung gaji pokoknya menteri, pajaknya berapa? Sedikit sekali menteri. Tetapi dia pernah menjadi dosen tamu, pernah menjadi apa, mendapat honor ini, honor itu. Itu jauh lebih banyak dari menteri. Nah kalau diam-diam aja nggak tetapkan, nggak apa-apa. Yang salah kan kantor perpajakan. Kok saya tidak dihitung? Baru kalau diberitahu baru dihitung. Nah, itu saya contohkan betapa hukum dengan moral itu dua area yang di dalam Pancasila itu tadi semuanya ada. Kalau saudara bicara hukum dari Pancasila itu, ya karena Pancasila itu dasar negara. Kalau bicara moral dari Pancasila, karena Pancasila itu memuat norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma sosial lainnya nanti dalam masyarakat yang belum menjadi hukum. Terjemahan dari Undang-Undang Dasar dari Pancasila sebagai dasar negara. Padahal Pancasila itu banyak sekali sebutannya dan banyak sekali fungsinya. Misalnya gotong royong, apa hukumnya gotong royong? Tidak ada. Padahal itu nilai Pancasila. Kesopanan. Nilai kesopanan apa? Nilai kesopanan. Kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih tua, coba hormat dong. Itu nilai kesopanan. Tapi suatu saat Anda yang masih muda, mahasiswa tingkat 1, lewat misalnya di depan yang lebih tua, di depan Bungtia, lalu saudara sambil merokok gitu, itu melanggar norma kesopanan tapi tidak melanggar hukum. Tapi begitu saudara berbuat itu, saudara akan dijibir oleh teman-teman lain meskipun tidak bisa ditangkap oleh para polisi. Nah saudara, saya ingin mengatakan, mari kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, ikuti Pancasila itu dari sisi-sisi selain hukumnya. Ya, nafas Pancasila itu yang lebih banyak ada di luar hukum. Kalau saudara cuma takut pada hukum, saudara bisa menipu dengan hukum, bisa berdagang dengan hukum, bisa kaya raya secara tidak sah dengan hukum. Nah, halaman berikutnya. Halaman berikut.
Jangan nih. Tadi sudah saya sampaikan banyak orang melanggar hukum tapi tidak merasa melanggar. Pada dulu menteri, kamu sudah tersangka, harusnya mundur kamu. Kan belum divonis. Nah itu melanggar etika. Bukan melanggar etika. Memang kalau belum divonis kan belum punya kekuatan hukum tetap aja saya menteri. Bisa, tapi dia tidak punya etika, tidak punya moral. Harusnya begitu tersangka tahu diri, masyarakat mencibir, masyarakat tidak percaya, udah mundur. Nggak mau. Karena saya belum divonis oleh pengadilan, sehingga mengabaikan norma-norma yang menghukum. Saudara, banyak orang melanggar hukum tapi bersembunyi di balik norma hukum. Misalnya belum diputuskan oleh pengadilan, jangan diganggu, ini hak saya. Tidak tahu malu. Ada bilang karena ada asas praduga tak bersalah, jadi saya tidak boleh disalah-salahkan. Asas praduga tak bersalah artinya sebelum bersalah, sebelum diputus oleh pengadilan baru beritahu tentang asas praduga tak bersalah. Orang yang mencoba menyalahkan dia secara sosial dituding kamu melanggar asas praduga tak bersalah. Saudara, hukum itu harus dimulai praduga bersalah. Hukum itu harus dimulai praduga bersalah. Misalnya ada barang kecurian, diduga yang mencuri ini si Ali. Kenapa? Tadi barangnya ada, begitu Ali lewat tidak ada. Itu sudah diduga bersalah. Dari diduga lalu disangka, sesudah disangka lalu didakwa, sesudah didakwa dituduh, sesudah dituduh divonis. Lalu apa arti praduga tidak bersalah itu? Arti praduga tidak bersalah itu, seseorang belum boleh dicabut haknya sebelum divonis oleh pengadilan. Tapi kalau dinilai secara sosial dia bersalah itu boleh. Misalnya ada orang sekarang nih yang punya masalah di pengadilan dan ditahan, lalu atas nama asas praduga tak bersalah kita tidak boleh membahas. Boleh, karena asas praduga tak bersalah artinya haknya belum boleh diambil. Misalnya dituduh merampas rumah, dibawa ke pengadilan ditahan, rumah itu masih punya dia sebelum dia divonis. Itu namanya asas praduga tak bersalah. Bukan tidak boleh kita memberi bukti, bukan tidak boleh kita mengatakan betul itu yang merampas rumah itu karena dulu yang punya itu saya tahu, kok tiba-tiba diambilnya. Itu kan bersalah, orang sudah menduga bersalah. Resminya hukum itu, resminya hukum itu harus mulai dari dugaan bahwa orang bersalah. Hukum itu harus dimulai dari kecurigaan. Ketika terjadi sebuah ini batas. Kemarin ada dari situ hanya dia tahu kok bisa ini berubah. Padahal yang punya kunci hanya dia dan saya. Kok di situasi berubah patut diduga. Itu asas praduga bersalah. Orang mengatakan kok dilarang kok oleh agama. Orang berprasangka buruk itu kata siapa dilarang? Kalau dalilnya itu bunyinya, hai orang-orang yang beriman, fajtanibu katsirum minal dzar inna ba'dal dzar su. Ini dalil praduga bersalah. Hai orang beriman, kamu jangan suka berprasangka karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Artinya kalau dibalik, sebagian lainnya berprasangka itu justru berpahala. Iya kan? Karena di dalam dalil itu sebagian dari prasangka itu dosa. Lalu orang mengatakan satu prasangka itu dosa. Enggak, kalau kita punya indikasi bukan sebagai prasangka. Demi apa? Demi tegaknya hukum. Itu. Jangan dibolong-bolong dengan asas praduga tak bersalah. Misalnya kalau sekarang maaf, kalau kita melihat seorang pejabat, menteri lah, ketua KPK, menteri lah yang sekarang jadi terdakwa, apa kita tidak boleh menduga bahwa dia bersalah? Boleh, sangat boleh. Justru karena dia diduga maka sekarang ditahan. Nah nanti bersalahnya sudah divonis berapa tahun Anda? Nah itu Anda salah.
inkrah. Nah terkadang nih anak-anak hukum kadang-kadang pengertian yang elementer seperti ini lepas. Faham antara norma hukum dan norma non-hukum itu tidak ditegakkan dengan baik, sehingga lalu terjadilah orang berlulus fakultas hukum tidak ada kerjaan, cari kemana-mana, datang ke rumah orang hidup sama mertua, anak, mantu, lalu pengacara muda datang, mantunya disuruh gugat. Mak, suamimu sudah mertuamu, ini rumah ini sudah milikmu, ini sudah diwaris. Padahal ini rukun-rukun hidup dengan anak di rumah yang tidak dipersoalkan, karena ada pengacara muda masuk ke situ dipujuk. Mak, suamimu suruh gugat, kamu sudah punya hak atas rumah ini bersama suamimu, biar ibumu pergi ke tempat lain, karena ini warisan bapakmu, ibumu hanya dapat sebagian. Itu orang yang menggunakan pasal-pasal, melanggar norma, melanggar moralitas. Nah yang merusak di negeri ini adalah orang banyak melanggar moral, tapi merasa tidak bersalah. Itulah sebabnya pada halaman berikutnya saya buka halaman 6, Mbak. Saya hanya punya 7 halaman. Berikutnya halaman 7. Nah ini respons negara. Respon negara karena banyak orang suka melanggar moral, melanggar etik. Gak karu-karuan. Hukum dibuat mainan, hukum diletakkan di bawah dia. Maka dulu ketika kita baru reformasi baru hangat ya, Mas Panda ya, tahun 2001 kan masih hangat tuh reformasi, semuanya ingin baik. Pemerintah mengeluarkan 2 ketetapan 3 tahun setelah reformasi, yaitu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Ini berlaku sampai sekarang. Ini dinyatakan tetap yang masih berlaku selama belum ada undang-undang khusus. Jadi berlaku tapi apa di dalam etika kehidupan berbangsa itu dikatakan pejabat publik yang kebijakannya mendapat sorotan negatif dari masyarakat harus mau mengundurkan diri meskipun belum ada putusan pengadilan. Baca coba ini nanti APMR. Pejabat ini. Kalau Anda kebijakannya oleh masyarakat disoroti salah, melanggar norma-norma moral, meskipun pengadilan belum mampu menangkap Anda karena alat bukti belum cukup, tapi Anda sudah disorot karena gejala-gejala lain di tengah masyarakat, maka Anda harus mundur. Jangan mau gegabah, saya mau di situ, enggak mundur saya. Belum ada putusan pengadilan, kan ada asas praduga tak bersalah. Maka karena orang selalu berlindung di bawah asas praduga tak bersalah, berlindung di bawah putusan yang inkrah itu, maka sering orang lalu melanggar aturan sehingga kita pada tahun 2001 menyatakan pejabat mundur dong. Kalau kebijakannya mendapat sorotan publik, menimbulkan kontroversi, mundur, nggak usah dipecat. Ini mau dipecat ini nggak mau, apalagi mundur. Nah, lalu ada lagi TAP MPR nomor 8 MPR tahun 2001. Nah, salah dulu ketua tim perumusnya di MPR Pak Edwin di MPR tahun 2001. Ketika di MPR. Tentang apa ini? Tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Apa isinya? Pegawai negeri sipil yang terlibat kasus hukum bisa diberhentikan, tergantung tingkat kasusnya. Bisa diberhentikan meskipun belum diatur. Coba pejabat sudah diatur, pegawai negeri sudah diatur. Etika. Kalau hukum kan udah banyak tuh, undang-undang apa saja sudah ada hukum. Ada kepres, ada perpres sampai ke bawah hukum. Tapi yang begini kan etika. Anda belum bisa mundur dong, menimbulkan keributan aja, melanggar etik. Nah, saudara sekalian, berikutnya halaman terakhir. Nah ini, saudara, saya ingin mengatakan ini terakhir nih, dengan urayanya 1 lembar lagi. Tapi inti kalimatnya ini, ke depannya
kita perlu penegakan etika dan norma. Yang lain melalui pendidikan moral Pancasila. Karena Pancasila tadi kan ada moral, agama, ada Pancasila. Lalu di sampingnya ada hukum sedikit. Yang lebih banyak bukan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, kita harus tegakkan norma etika, norma moral, norma kesadaran beragama, itu tegakkan. Ya, baik secara resmi melalui kurikulum seperti pendidikan moral Pancasila atau apapun namanya. Itu apa? Dalam rangka karakter building. Contoh halaman terakhir. Berikutnya yang contoh lagi. Nah, sebenarnya kalau saya penutup, karena ini kuliah di Universitas Bung Karno. Di Indonesia ini ada satu konsep hukum progresif. Hukum progresif, keadilan substantif. Itu ada sekarang di Fakultas Hukum berkembang. Apa hukum progresif itu? Hukum progresif adalah hukum yang dilaksanakan untuk menjadikan manusia sebagai subjek utama, sehingga pasal-pasal hukum itu kalau tidak memberi kebaikan harus ditinggalkan. Itu hukum progresif di Undip. Ini hakim harus berani kalau undang-undangnya salah, tinggalkan undang-undang. Dulu saya yang melakukan hukum progresif ya enggak. Kalau orang ikut pemilu hanya sudah terdaftar di DPT, kalau tidak terdaftar di DPT gimana? Karena dia bepergian. Gak boleh, undang-undangnya begitu. Saya batalkan tuh, batal. Pakai paspor bisa, pakai KTP bisa. Itu apa? Hukum progresif. Pasalnya mengatakan gini, tapi tidak adil, dibuat. Pelaksananya yang lebih adil. Itu hukum progresif. Nah, orang menganggap hukum progresif itu dibangun di Undip, tempat belajarnya Pak Ahmad Basara, disertasinya. Itu berkembang di sana hukum progresif. Diciptakan atau dibangun oleh Sajib Toraharjo yang mengatakan hukum, inti hukum itu adalah kemanusiaan. Oleh sebab itu peraturan-peraturan yang tidak berkemanusiaan harus ditinggalkan meskipun dia resmi berlaku. Itu Sajib Toraharjo. Orang mengatakan Sajib Toraharjo. Sesudah saya pelajari buku sidang-sidang BPUPK Dr. Britius Sundijo Sakai dan PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan tahun 45, saya menemukan pidato Bung Karno tanggal 10 Juli tahun 1945, ketika Bung Karno secara sepihak di luar aturan dia mengubah panitia 8 yang dibentuk secara resmi menurut hukum diubah menjadi panitia 9. Betul, iya, kata Bung Karno, aturan-aturan prosedural yang tidak beri manfaat harus dibuat ke tong sampah, kata Bung Karno. Hukum progresif. Lalu di mana saya baca? Saya baca di memoarnya Bung Hatta. Jadi begini ceritanya. Cerita kalau diringkas dari buku yang pertama memoar itu, tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno berpidato tentang Pancasila. Tapi hari itu masih banyak yang belum setuju, terutama kelompok Islam. Enggak, saya tidak mau itu, saya mau Islam. Maka pada saat itu, oke, ini sudah mau, ini negara harus segera merdeka, sekarang dibentuk saja panitia 8, kata dia. Panitia 8 ini tugasnya mencari kompromi agar pandangan kelompok Islam dan kelompok nasionalis, kelompok kebangsaan ini ketemu. Dan kita kan gotong royong, ketemu aja apa sih? Cuma rumusannya, penting jiwanya kan sama. Rumusannya seperti apa? Bentuk panitia 8. Panitia 8 itu, nih, Bung Karno, Pak Hatta, Sukarja,
namanya, salah tulis, Sukarja, Ahmad Sukarja. Kemudian Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Kibatus Hadikusumu, Otto Iskandar Nata, dan M.A.A. Merabis. Kata Bung Karno, ini tidak adil nih. Kenapa? Ini kelompok nasionalisnya 6. Tuh, Soekarno, Hatta, Sukarja, Yamin, Otto Iskandar Nata, Merabis. Islamnya hanya Wahid Hasim dan Kibatus. Kok hanya bilang tidak adil? Padahal sosiologi masyarakat kita, kata Bung Karno tuh tidak sebanding itu, hampir sama jumlahnya, kata Bung Karno. Ayo, itu menjelang sidang Josengin itu Sangin itu DPRD Polstrater zaman Jepang disebut Sangin. Bung Karno itu ketuanya. Menjelang sidang itu Bung Karno mengumpulkan 9 orang. Ditanya, kita kan 8 orang, ya. Itu tidak adil. Kita harus beri 4 dari golongan Islam, 5 dari golongan nasionalis, dengan catatan yang 1 nasionalis itu Merabis. Sehingga muncul nama baru panitia 9 yang kita anggap sebagai panitia resmi. Ini panitia bentukan Bung Karno demi keadilan. Kalau dalam ilmu konstitusi namanya afirmasi. Melanggar kesepakatan untuk membuat kesepakatan yang lebih baik itu namanya afirmasi. Nah, Bung Karno buat afirmasi dengan progresif. Anggotanya siapa? Yang nasionalis nih. Soekarno, Hatta, Yamin, Subarjo. Bukan Subarjo, yang tadi Sukarja yang misalnya orang Jawa Tengah. Kalau Subarjo itu ada. Lalu Merabis. Otto Iskandar Nata dikeluarkan. Sukarja dikeluarkan. Dibagi Hadikusumu minta keluar karena dia ada sidang di Jogja. Sehingga masuk 4 orang Islam berikutnya di panitia 9. Siapa? Abdul Kahar Zakir dari Muhammadiyah menggantikan Kibatus yang Muhammadiyah. Wahid Hasim dari Agus Salim dari PSID. Abi Kusno aktivis Masumi. Masumi waktu itu belum partai, tapi sebuah organisasi yang merupakan gabungan dari MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia. Jadi 5-4 yang menakjubkan dari dia karya Bung Karno. Pemilu tahun 55, perbandingan antara nasionalis dan Islam itu kalau dikelompokkan itu ya 5-4. Hasil pemilu 55. Sehingga pada waktu itu konstituan tidak bisa memutuskan sesuatu karena yang bisa menjadi keputusan itu kalau 2 lawan 1. Ini 5-4 selisihnya sedikit, 2/3. 2/3 sepakat ini keputusan. Pada waktu itu sidangnya 3,5 tahun tidak berlangsung karena rumus Bung Karno itu berlaku 5-4. Nggak bisa menang-menangan. Sehingga muncul kompromi tanggal 22 Juni lahir kesepakatan yang disebut Jakarta Cakra, Piagam Jakarta. Isinya apa? Isinya kompromi. Sehingga Bung Karno mengatakan gini pidato tanggal 10, saudara sekalian saya minta maaf, saya harus melanggar prosedur hukum. Ini kata Bung Karno, nanti dilihat banyak. Yaitu saya membentuk panitia 9 padahal harusnya 8. Tapi kalau panitia 8 tidak menyelesaikan masalah itu tidak adil. Maka kita buat hukum di mana prosedur yang tidak memberi manfaat kepada bangsa kita buang ke tong sampah. Dan saya membuat panitia 9, inilah hasilnya. Mari kita bicarakan kembali. Saya sudah lebih dari setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.